Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan, karya dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella. Terima kasih ya Bang Beben ya atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah ini. Dan oh ya, buat teman-teman yang suka baca wajib nih ngunjungin karya-karyanya Bang Beben ataupun akun Twitternya ya dari Bang Beben Ahmad Ben Bella. Dan juga wajib punya bukunya Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan untuk mengoleksi buku-buku dari Bang Beben. Nanti untuk linknya akan kami tempel di deskripsi ya untuk link pembelian bukunya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Desa Muara Tapah. Kejadian mengerikan di hari pertama Pak Guru mengajar. Desa misterius di pedalaman Kalimantan Part 1. Entah bagaimana caranya Mayang bisa ada di situ. Kaki mungilnya menjuntai-juntai dari plafon, sedangkan separuh badannya berada di dalam dan tidak terlihat. Kaki itu terus bergoyang diiringi suara cekikikan, bulu kuduku merinding seperti ada orang yang memegangi di bagian teguk. Pak Sahen, ambil tangga, perintah Pak Kasno. Pak Sahen bergegas pergi ke salah satu ruang di samping ruang guru. Kami segera masuk ke dalam kelas. Secara perlahan Pak Anca menyuruh anak-anak kecil itu pergi ke ruang guru, tapi mereka tidak menurut. Pak Anca pun menyerah dan membiarkan saja bocah-bocah itu mengikuti kami. Sepertinya anak-anak ini tidak memiliki rasa takut. Mayang, ngapain di atas nak? Ayo turun. Pak Kasno membujuk gadis malang itu agar segera turun dari plafon. Bukannya menurut, Mayang justru menarik kedua kakinya hingga masuk sempurna ke dalam plafon. Tertawanya tidak juga berhenti. Kami bertiga dan anak-anak lantas menuju ke bawah plafon tempat menghilangnya Mayang. Sebuah lubang seukuran anak kecil menganga lebar di plafon tersebut dengan bentuk tidak beraturan. Di bawah lubang itu hanya ada gelap tanpa cahaya. Suara cekikikan terdengar seperti gema dari dalam lubang plafon. Kami memanggil-manggil nama Mayang, berharap dia segera keluar dari persembunyian. Mayang tetap tidak merespon panggilan kami. Kemudian suara tawa Mayang berhenti. Sesaat berlalu terdengar suara ribut di pojok plafon lainnya. Duk, duk, duk. Kami bergegas ke bawah plafon itu. Kami memanggil-manggil namanya, namun Mayang tidak peduli. Suara ribut masih saja terjadi dan selalu berpindah-pindah seperti suara kucing yang mengejar tikus. Bagaimana mungkin plafon tipis itu mampu menopang tubuh Mayang? Tanyaku dalam hati. Hingga pada salah satu sudut, suara ribut itu kemudian menghilang dan berganti hening. 15 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda Mayang di atas plafon. Kami terus memanggil-manggil namanya, tapi tak ada sautan. Pak Kasno mulai cemas. Pak Sahen belum juga kembali membawa tangga. Tiba-tiba saja seorang anak menjerit histeris. Teriakannya membuat kami semua kaget. Tubuhku hampir saja bertubrukan dengan Panca. Anak itu kemudian berlari terbirit ke ruang guru sambil menangis. Kawan yang lain juga menyusul. Melihat anak-anak ketakutan, Pak Anca segera berlari mengejar mereka. Dasar bandel, dibilangin gak usah ikut. Gerutu Pak Kasno. Itu di sana. Lanjut Pak Kasno menunjuk dengan gerakan kepala. Astagfirullahaladzim. Aku kaget. Jantungku rasanya hampir copot. Pantas saja anak-anak lari ketakutan. Di lubang yang tadi, Mayang menjulurkan kepalanya dari dalam plafon. Rambutnya yang panjang terurai ke bawah. Kedua matanya menjadi hitam sempurna, kontras dengan kulitnya yang putih pucat. Wajahnya penuh darah segar, belepotan. Darah itu menetes ke lantai dan di mulutnya
Dia menggigit seekor tikus sebesar pergelangan orang dewasa dalam posisi terbalik. Mayang mengunyah makhluk kecil itu hingga ususnya keluar. Usus itu diseruput hingga kepala dan ekornya masuk semua ke dalam mulutnya. Demi melihat itu, perutku rasanya seperti dikocok-kocok dan asam lambungku tiba-tiba naik. Tidak sanggup menahan mual, aku lari keluar kelas sambil berpegangan pada salah satu tiang. Aku mengambil posisi jongkok dan mengeluarkan apa saja dari dalam perutku. Aku tidak peduli baju putihku kotor, kena cipratan muntah. Aku sungguh tidak kuat. Tidak berapa lama, pasien datang membawa tangga lipat dan langsung masuk ke dalam kelas. Nafasnya terengah-engah karena tangga itu lumayan berat. Setelah merasa agak nyaman, aku kembali menyusul ke dalam kelas. Rupanya, Pak Kasno dan Pak Sahen sedang berdiskusi siapa kira-kira yang akan menjemput Mayang. Di plafon itu, Mayang menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan seperti bandulan jam. Mayang tertawa terkekeh seolah mengejek kami yang tidak berani mendekat. Suaranya cekikikan, melengking tanpa henti. Bulu kuduku merinding dan nafasku tidak teratur. Sesekali Mayang menarik kepalanya lalu menjulurkan lagi dengan suara cekikikan yang mengerikan. Pak Kasno dan Pak Sahen kemudian menoleh ke arahku. Celaka, mereka pasti menyuruhku untuk menjemput Mayang. Mas Bimo, jenengan saja ya yang jemput Mayang. Jenengan kan masih muda, tenaganya masih kuat, bujuk Pak Kasno. Sial batinku, harusnya tadi aku kabur saja ke ruang guru, tapi sekarang aku tidak bisa membantah. Bagaimanapun juga Pak Kasno adalah pimpinanku. Dengan berat hati, aku mengiyakan permintaan Pak Kasno. Walaupun sama-sama takut, kami bertiga nekat menggeser tangga ke posisi tepat di mana Mayang berada. Belum sampai ke tempatnya, Mayang sudah kembali menghilang di balik plafon. Suara tawanya masih terdengar. Kemudian, brang! Terdengar suara atap seng yang hancur. Kami bertiga langsung kaget. Pasayan melompat dan tangannya refleks mengeluarkan gerakan silat. Di luar, istriku menjerit histeris. Kami berhamburan keluar kelas dari ruang guru. Istriku menunjuk ke arah atas atap salah satu kelas dengan wajah penuh ketakutan. Rupanya Mayang sudah di atas atap dengan posisi merangkak. Mayang terus merangkak perlahan, wajahnya menyeringai dan lidahnya menculur seperti anjing. Kami mengikuti, terus memanggil-manggil Mayang agar segera turun. Di depan ruang guru, Pak Anca dan istriku yang gelisah itu terus mengawasi gerak-gerik Mayang di atas atap. Di belakang mereka bergerombol anak-anak yang mulai menangis meskipun dicekam rasa takut. Rupanya anak-anak itu tetap ingin tahu apa yang terjadi. Mayang terus merangkak di bawah terik matahari sambil cekikikan. Seng yang panas tersengat terik seakan tidak terasa di tangan dan kakinya yang telanjang. Gerakannya semakin lama semakin cepat hingga sampai ke tepi gedung tanpa berhenti. Tiba-tiba Mayang melompat ke atap ruang guru. Dalam sekali gerakan tubuhnya sudah berpindah. Kejar! Kami mengikuti perintah Pak Kasno. Rupanya Mayang mengincar istriku. Dari atas atap ruang guru, Mayang merangkak ke tepi atap dan kembali melompat. Dalam beberapa detik, tangan dan kakinya mendarat sempurna di atas tanah. Anak-anak menjerit histeris dan berhamburan ke ruang guru. Pak Anca dan istriku pontang-panting menyusul mereka dan mengunci dari dalam. Namun percuma, Mayang menerjang pintu-pintu itu hancur dan Mayang melesat ke dalam ruang guru. Takut anak-anak celaka, kami bertiga berlari kencang ke ruang guru melewati pintu yang telah rusak. Aku langsung mencari istriku. Rupanya ia telah berdiri di pojok ruangan sambil ketakutan. Anak-anak bergerombol di belakangnya, memegang tangan dan kaki istriku sambil terisak, sedangkan Pak Anca bergerak perlahan mendekati Mayang, sepertinya ragu atau takut. Di pojok ruangan, istriku hanya berdiri mematung dengan wajah pucat. 6 orang anak mencoba berlindung di balik punggungnya. Mereka gemetar, suara tangis pecah di mulut mereka.
Aku segera mendekati istriku dan ia langsung memelukku, badannya terasa hangat dan tangannya bergetar, wajahnya pucat dan ada air mata di pipinya. "Aku takut, Mas," kata istriku menahan tangis. Dadanya kembang kempis dan nafasnya tersengal-sengal. "Mayang, kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Kasno. Rupanya Mayang tengah duduk di salah satu meja guru. Dia hanya duduk mematung dan pandangannya kosong. Pak Kasno mendekati Mayang pelan-pelan, ditemani Pak Anca dan Pak Sahet. Mayang kembali tertawa, namun suaranya berubah menjadi berat karena kaget Pak Anca terjatuh dan menabrak Pak Sahet. Mereka berdua segera terempas ke lantai. Untung Pak Kasno sempat menghindar. Anak-anak menjerit histeris hingga membuat istriku semakin ketakutan. Aku berusaha menenangkan mereka, namun sia-sia. Anak-anak itu terus berteriak histeris dan menangis. Pak Anca dan Pak Sahen susah payah berdiri dengan berpegangan pada meja dan kursi. Mereka bertiga kembali mendekati Mayang yang masih saja tertawa. Tiba-tiba badan Mayang melayang, mendarat di atas meja dalam posisi berdiri. Anak-anak kembali menjerit, membuat suasana ruang guru semakin mencekam. Perlahan Mayang memalingkan muka ke arahku dan istriku. Istriku bergeser ke belakang. Wajahnya ia sembunyikan di pundakku. Tengkuku terasa hangat karena hembusan nafasnya Mayang menunjuk ke arah istriku. Dengan pandangan penuh amarah, giginya gemeretak dan matanya hitam cekung. "Bersiaplah, kau akan menjadi tumbal," ujar Mayang dengan suara berat. Seketika tubuhnya lepas, kaki Mogil tidak mampu menopang badannya yang kecil. Pak Kasno, Pak Anca dan Pak Sahen seketika berhamburan menyambut tubuh Mayang agar tidak jatuh ke lantai. Setelah dapat mereka membandingkan Mayang di atas meja, Pak Kasno kemudian menyuruh Pak Sahen mengambil air di kamar mandi. "Panca, antar anak-anak pulang." Panca menurut dan segera membawa anak-anak yang masih menangis itu untuk pulang. Beberapa anak meraung-raung hingga ingus keluar dari hidung mereka. Aku tidak bisa berbuat banyak. Istriku juga masih syok. Aku mendudukkan istriku di kursi, menyeka keringat dan air mata di wajahnya. Tubuhnya lemas dan wajahnya pucat. Suara dengus nafasnya terdengar sangat jelas. "Dek, kamu gak apa-apa, Dek?" tanya aku penuh khawatir. Istriku hanya menggelengkan kepala tanpa suara. Badannya masih lunglai tanpa tenaga. "Mas," ucapnya lirih. "Ya, Dek, kenapa, Dek?" "Perutku sakit, Mas. Sakit banget," kata istriku sambil memegangi perut dengan kedua tangannya. "Perutku kram, Mas. Kayak diputar-putar," ujar istriku menahan sakit. "Sudah, kalian pulang saja. Biar di sini kami yang urus," kata Pak Kasno. Aku segera memapa tubuh istriku untuk menuju ke rumah dinas. Pak Sahen sudah kembali dari kamar mandi dan membawa seember air. Pak Kasno dan Pak Sahen lalu membersihkan wajah Mayang yang penuh dengan darah dan berusaha menyadarkannya. Aku membaringkan istriku yang kesakitan di kasur usang kami. Dia terus merintih menahan rasa sakit hingga mengeluarkan air mata. Aku membuka jendela agar angin segar bisa masuk ke dalam kamar. Di pembaringan, istriku terus merintih sambil memegangi perut dengan kedua tangannya. Dengan panik, aku mencari-cari minyak kayu putih di tas punggung istriku. Setelah ketemu minyak kayu putih itu, langsung koleskan di perutnya. "Ini apa, Dek?" Kulihat ada dua ruam kebiruan di perut istriku. Ruam itu memanjang 5 cm di kiri dan di kanan dekat pinggang. "Kau tahu, Mas, tadi pagi sudah muncul pas mau mandi," ujar istriku dengan suara lemah. "Mungkin alergi. Cuaca di sini berbeda dengan di Jawa," jawabku sekenanya. Jemarinya menggenggam jemari tangan kananku. Tatap matanya yang berkaca-kaca seolah memintaku untuk terus di sampingnya. Tangan kiriku mengelus-ngelus kepalanya, merapikan rambutnya yang berantakan. "Tunggu sebentar, akan kubuatkan teh hangat dan memanaskan makanan."
Setelah makan dan minum teh hangat, kondisi istriku mulai agak mendingan. Meski membaik, tubuh istriku masih terkulai lemah di atas kasur. Aku mengipas-ngipas wajah istriku dengan piring plastik sambil mengusapkan minyak kayu putih di perutnya. Tak berapa lama, terdengar ketukan di pintu depan. Aku segera beranjak dan mendapati Pak Kasno yang kelelahan. "Bagaimana istrimu?" tanya Pak Kasno sambil menyeka peluh di dahinya. "Masih lemas, Pak. Tiduran di kamar," ujarku sambil menghela nafas. Silakan masuk, Pak. Biar ku buatkan kopi." Gak usah. Cukup di sini saja. Istrimu biar istirahat dulu. Kasihan," kata Pak Kasno. "Mayang, sudah kami antar ke rumahnya. Tadi pinjam kelotok Pak Kades. Pak Kades ngundang kita ke rumahnya nanti sore. Sekalian mau kenalan sama guru baru." "Oke, Pak. Terima kasih," balasku sambil mengangguk. Pak Kasno lalu masuk ke dalam rumahnya dan aku kembali merawat istriku yang kini sudah tertidur pulas tak berdaya. Hari semakin senja dan istriku sudah pulih dari sakit perutnya. Usai sholat asar berjemaah di tempat Pak Kasno, kami bertiga bergegas ke tempat Pak Kades untuk jaga-jaga. Kalau pulang kemalaman, Pak Kasno membekali kami dengan senter. Begitu keluar dari pagar sekolah, Pak Kasno membawa kami melalui jalan pintas, sebuah jalan setapak menembus hutan. "Kalau lewat sini lebih cepat daripada jalan utama. Kita bisa memotong separuh perjalanan," ujar Pak Kasno sambil menyalakan rokok lalu menyerahkan bungkusnya sekaligus korek gas kepadaku. Pak Kasno melangkah di depan. Aku dan istri mengiringi di belakang. Setelah menyalakan rokok, ku kembalikan bungkus rokok dan korek kepada Pak Kasno. Kami terus melangkah masuk ke dalam hutan, berjalan di antara pohon-pohon tinggi menjulang saking lebatnya. Sinar matahari hampir tidak tembus ke dasar hutan. Suara burung dan serangga saling bersahutan, menerusup di antara pucuk-pucuk daun dan pepohonan. "Itu namanya kalawet. Mungkin satu keluarga." Pak Kasno menunjuk 4 ekor monyet hitam tanpa ekor yang melompat dari dahan ke dahan. Namun, aku dan istri tidak terlalu tertarik dengan obrolan Pak Kasno. Kejadian tadi pagi masih membekas dan menimbulkan banyak pertanyaan. "Pak," ucap istriku lirih, "kejadian tadi pagi, si Mayang, maksudnya apa ya, Pak? Kok ada acara tumbal segala?" tanya istriku dengan suara pelan. Pak Kasno menghentikan langkahnya. Aku dan istri yang kaget langsung menabrak badannya. Tubuh Pak Kasno goyah hingga badannya tergeser beberapa langkah ke depan. Rokok yang masih separuh di tangannya terlepas dan terjatuh ke tanah. Setelah tubuhnya seimbang, Pak Kasno segera memungut rokoknya yang masih menyala di tanah dan membersihkannya dari butiran pasir dan debu. Pak Kasno kembali menghisap rokok itu, lalu memandang wajah kami secara bergantian. "Maaf, Pak, nggak sengaja," ucapku. Namun Pak Kasno tidak menggubris permintaan maafku. "Sayang, susah cari rokok di sini. Harus ke kampung di hilir sungai," ujar Pak Kasno sambil tertawa. Asap rokok segera keluar dari mulut dan hidungnya secara bergantian. Aku dan istri hanya saling pandang. Sepertinya Pak Kasno lupa dengan pertanyaan istriku dan lebih mementingkan rokoknya. "Pak, Mayang tadi pagi bagaimana? Maksudnya tumbal itu apa?" tanya istriku khawatir. Tawa Pak Kasno seketika berhenti. Ia lalu mengembuskan nafas panjang sebelum memulai kalimatnya. "Nanti saja ya. Kita tanya sama Pak Kades. Mungkin dia tahu sesuatu. Tidak baik ngomong di tengah hutan. Banyak yang nguping." Pak Kasno lalu membalikkan badan, kembali melangkah di jalan setapak. Aku dan istri hanya mengikuti langkahnya tanpa bertanya lebih lanjut. Karena tidak ada obrolan, Pak Kasno mulai bersiul, menirukan suara burung untuk mengusir kesunyian. Setelah beberapa saat, rupanya siulan Pak Kasno mendapat balasan dari burung di dalam hutan. Kicauan pendek beruntun terdengar di antara celah pepohonan menyahut siulan Pak Kasno. Kicauan demi kicauan itu terdengar mencurigakan, datang entah dari mana. Merasa mendapat respon, Pak Kasno semakin semangat bersiul.
Bahkan, Pak Kasno menempelkan dua jempol tangannya di mulut agar siulannya makin kencang. Dan kembali, siulan Pak Kasno mendapat balasan. Suara kicauan burung semakin banyak dan semakin terdengar jelas. Tidak hanya satu, mungkin ada puluhan burung yang ikut menyahut dengan irama masing-masing. Suara kicau yang tadi entah di mana rasanya semakin mendekat. Aku dan istri merasa khawatir dengan ulah dari Pak Kasno, tapi tidak enak menegur. Bisa saja siulanya itu mengundang hewan buas atau penunggu hutan lainnya, tapi sepertinya Pak Kasno sudah terlarut dalam siulanya. Dia bahkan menggoyang-goyangkan kepala seolah sedang berada di tengah konser dangdut. Sambil berjalan di belakang, aku dan istri saling pandang. Suara kicau burung sudah ada di atas kepala kami. Kemana kami melangkah, burung-burung itu terus mengikuti kami, melompat dari ranting ke ranting. Setelah beberapa menit, tiba-tiba saja Pak Kasno menghentikan siulanya, berdiri mematung di tengah jalan. Burung-burung yang tadi mengikuti kami itu segera berhamburan ke udara dan kembali menghilang di dalam hutan. Ranting-ranting bergoyang pelan saat burung-burung itu beranjak. Istriku merapatkan badannya di sampingku, gelisah akan sesuatu yang belum diketahui. Di depan kami, Pak Kasno berdiri dengan kepala celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Segera saja aku mencium bau bangkai yang sangat busuk seperti telah mati berhari-hari. Hembusan angin yang menerpa wajah kami membuat bau itu semakin menusuk hidung dan membuat perutku mual. Aku memencet hidung untuk menahan bau yang tercium dan istriku menggunakan jilbabnya. Pak Kasno memegang kerak kaosnya dan ia gunakan untuk menutup hidung dan mulut. Dia lalu membungkukkan badan, kemudian bergerak selangkah demi selangkah ke arah depan. Aku dan istri hanya melihatnya dengan rasa khawatir. Berbagai kejadian yang kami alami memaksa kami percaya pada hal gaib dan di luar nalar. Baru 3 langkah berjalan, Pak Kasno kembali berhenti. Dia menegakkan badan dan hanya berdiri di tengah jalan membelakangi kami. Pak Kasno tidak bergerak, pandangannya fokus pada salah satu pohon. Pak Kasno terlihat ragu apakah terus melangkah atau putar badan. Tetes peluh sebesar jagung mulai terlihat di pipinya, tangannya berkeringat dan kakinya gemetar. Hembusan nafas yang memburu terdengar oleh kami yang berdiri 2 meter di belakang. Lihat itu, tangan Pak Kasno menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Aku dan istri hanya berdiri mematung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Pak Kasno. Astagfirullah, ucap istriku dengan suara bergetar. Kami melihat ada bercak darah yang sudah mengering di batang pohon yang ditunjuk oleh Pak Kasno, berwarna merah kehitaman. Bercak darah itu hampir tidak terlihat karena hampir menyatu dengan warna batang pohon. Perlahan, Pak Kasno bergerak mendekat. Disusul aku dan istri, kami terpaksa bernafas menggunakan mulut karena bau busuk yang teramat menyengat. Baunya seperti tumpukan bangkai tikus yang dicampur ikan busuk menjadi satu. Aneh ya, kok darahnya ada di atas di sini? Tidak mungkin ulah macandahan. Sungguh Pak Kasno kerak kaos ia gunakan untuk menutup hidung dan mulut. Mendengar kata macandahan, rasanya aku ingin menghantam wajah kurus Pak Kasno. Di saat seperti ini, perkataannya tidak membuat tenang. Tingkahnya dari tadi terus memancing emosiku yang memang penakut. Kenapa Pak? Tanya istriku dengan dahi berkerut. Coba kalian lihat. Macan dahan itu tidak bisa terbang. Pak Kasno menunjuk ke arah atas, ke arah batang-batang pohon dan dedaunan. Telunjuk Pak Kasno lalu mengarah ke belukar tumbuhan pakis dan juga jalan setapak di depan kami. Benar saja, bercak darah kering itu ada di mana-mana. Apapun itu, jelas sekali dia melakukan perlawanan sebelum menjadi bangkai. Di sini ada juga, lanjut Pak Kasno. Di tanah, bercak darah itu membentuk garis putus-putus tidak beraturan. Ayo, Pak Kasno mengajak kami beranjak dari situ.
Kami kembali mengikutinya dari belakang sambil menutup hidung dan menahan nafas. Pak Kasno keluar dari jalan setapak dan melangkah ke arah semak belukar. Sial, rupanya Pak Kasno mengajak kami untuk mengikuti jejak darah itu. Sebenarnya aku ingin lekas keluar dari hutan ini dan tidak peduli dengan asal bau busuk itu. Namun apalah daya, istriku malah bersemangat mengikuti langkah Pak Kasno. Jiwa pramukanya seakan kembali muncul. Mungkin dia ingin melupakan kejadian di sekolah tadi pagi sehingga butuh pengalihan. Dengan terpaksa aku bergegas menyusul mereka yang sudah di depan. Mereka berdua terus mengikuti jejak darah itu, sesekali berdebat apakah mereka semakin mendekat atau justru menjauh dari sumber bau. Sedangkan aku celingukan mengamati batang-batang pohon dan lebatnya belukar dengan perasaan khawatir. Bisa saja macan dahan yang dikatakan oleh Pak Kasno tadi menyergap kami tiba-tiba. Kami terus melangkah hingga bau busuk itu semakin tajam. Duri-duri halus dari belukar dan juga nyamuk yang kelaparan tidak kami hiraukan lagi. Di kejauhan terdengar dengungan lalat yang sangat kencang seperti bising knalpot. Di sana ujar istriku kegirangan bagai anak kecil yang menemukan tumpukan permen. Mereka berdua lantas berlari kecil menuju semak tempat lalat itu berkerumun. Aroma busuk yang menyengat tidak menghilangkan rasa penasaran mereka. Dengan kesal, aku lagi-lagi mengikuti mereka berdua di belakang. Sejurus kemudian, istriku dan Pak Kasno keluar dari dalam semak sambil memegangi perut gelagapan. Mereka mencari tempat berjongkok dan mencari sesuatu untuk dipegang. Wajah mereka memerah dan segala isi perut mereka keluar dari mulut. Tidak tahan melihat mereka, ditambah bau busuk yang menyengat, aku juga segera memuntahkan isi perutku. Mataku berair dan hidungku keluar ingus. Aku muntah berkali-kali hingga badanku terasa lemas kehabisan tenaga. Kuhempaskan pantat di atas rimbun tumbuhan pakis. Istriku yang kehabisan tenaga juga duduk beberapa langkah di depanku. Nafasnya tersengal dan hidungnya kembang kempis. Masih dalam posisi duduk, dia meraih beberapa dedaunan untuk membersihkan sisa muntah di mulut dan tangannya. Pak Kasno segera berdiri mengumpulkan sisa tenaga untuk beranjak dari sini. Nafasnya memburu dan matanya berair. Hanya beberapa detik bertahan, Pak Kasno kembali muntah di tempatnya tadi. Melihat Pak Kasno muntah, aku dan istri segera menyusul. Dengan sekuat tenaga kami keluarkan sisa makanan yang ada di perut kami. Setelah isi perut kami terkuras habis, perlahan Pak Kasno bergerak ke jalan utama terseok-seok. Dia berusaha mengumpulkan kesadaran. Kupapa tubuh istriku agar ia bisa kembali berdiri. Dengan susah payah badan yang mungil akhirnya bertopang pada kedua kakinya. Kuminta istriku dan Pak Kasno untuk menunggu di jalan setapak. Diliput rasa penasaran, aku ingin tahu apa yang mereka lihat. Bangkai babi hutan, teriak Pak Kasno dari tengah jalan. Namun tetap saja aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Rasanya tidak mungkin ada seekor burung yang sanggup membawa seekor babi hutan berterbangan di udara. Dengan telapak tangan kiri, kututup hidung dan mulut. Memang tidak 100%, tapi setidaknya mampu mengurangi penciuman akan aroma busuk yang menyengat. Gak usah dilihat, nanti kita kemalaman ke tempat Pak Kades. Usaha Pak Kasno mencegahku membuat aku semakin tidak peduli. Bergerak perlahan, ku dekati kerumunan lalat itu. Kusibakan semak belukar yang menutupi bangkai itu. Terpampanglah seekor babi hutan muda yang telah mati berhari-hari. Ulat-ulat belatung sebesar jari manis keluar dari lubang di perut bangkai itu. Pantas saja mereka muntah. Ulat belatung itu terlihat bergerombol menikmati daging yang telah busuk. Seolah berpesta, kerumunan ulat itu menutupi hampir separuh badan babi hutan yang telah menjadi bangkai. Namun ada yang aneh, tidak ada bekas cakaran ataupun gigitan binatang buas pada bangkai babi ini. Tubuh bangkai tetap utuh tanpa ada terkoyak sedikit pun.
Tidak ada usus yang terburai atau daging yang terkelupas, hanya ada dua lubang yang berdekatan seperti dicucuk benda tajam. Kondisi badannya kempis, hingga tulangnya terlihat menonjol ditutupi kulit. Seluruh organ tubuhnya seakan berubah jadi cairan dan sudah habis tersedot pemangsanya. Membayangkannya, aku jadi bergidik. Tanpa pikir panjang, aku bergegas beranjak dan menyusul Pak Kasno dan istriku yang masih berdiri di tengah jalan. Setelah menyalakan rokok, Pak Kasno kembali berjalan di depan. Bungkus rokok dan korek ia sodorkan padaku yang dengan segera menyambut dari belakang. Kami terus melangkah di bawah rimbunnya pohon, diiringi suara berbagai hewan di dalam hutan. "Pak, bangkainya kok aneh?" ucapku pada Pak Kasno. "Aneh? Aneh gimana?" "Badannya kempis, Pak. Tidak ada bekas dimangsa binatang buas." "Lah, biarkan aja. Tidak usah dibahas. Kita sedang berada di tengah hutan, Pak Mali. Nanti ada yang ikut." Aku hanya diam saja mendengar penjelasan dari Pak Kasno yang jelas-jelas menutupi sesuatu. "Mas," ujar istriku lirih. Dia memainkan gelang rotan di tangan kirinya pertanda ia gelisah. "Mas, dengar suara gonggongan anjing." Kupandang wajah istriku yang terlihat cemas. Kupasang kuping baik-baik, mendengarkan dengan seksama berbagai suara di dalam hutan. "Tidak ada," jawabku sambil menggeleng. "Aneh, tadi jelas." "Ah, mungkin itu suara anjing hutan," sahut Pak Kasno. "Sudah, sebaiknya kita fokus ke tempat Pak Kades saja. Tidak baik ngomong sembarangan di dalam hutan." Lagi-lagi Pak Kasno menutupi sesuatu. Aku tahu istriku tidak mungkin berbohong. Suara anjing yang ia dengar tadi pastilah bukan hanya hayalannya saja. Namun Pak Kasno malah mempercepat langkahnya, hingga aku dan istri harus bersusah payah menyeimbangi berjalan. Jalan setapak yang kami susuri kini menurun lalu berbelok. Setelah beberapa langkah, kami harus melewati pohon besar yang tumbang menghalangi jalan. Untuk melewati pohon tumbang itu, kami harus menunduk bergantian, didahului Pak Kasno, lalu disusul istriku. Aku berada pada posisi paling belakang. Perlahan aku menundukkan kepala, menghindari benturan dengan batang pohon yang berlumut. Di saat itulah, samar-samar aku mendengar suara anjing yang menyalak tak dari mana. Setelah melewati batang pohon tumbang, suara gonggongan anjing itu menghilang. Mungkin saja itu suara anjing hutan dan aku tidak terlalu menghiraukannya. Aku dan istri kembali berjalan dengan terpaksa mengikuti kemana langkah Pak Kasno membawa kami. Sayup-sayup, suara gonggongan anjing kembali terdengar tadi mana. Tanpa kami sadari, ternyata itu adalah suara anjing milik seorang pemburu. Sedari tadi, matanya yang liar terus mengamati kami dari kejauhan. Kemana kami melangkah, dia mengikuti dengan mengendap-endap di antara lebatnya belantara. Pemburu itu memanfaatkan rimbunnya hutan sehingga kami tidak menyadari keberadaannya. Di punggungnya terpanggul sebuah tas dari anyaman rotan. Di pinggangnya terikat sebuah mandau yang sangat tajam. Sedangkan di tangannya dia memegang sebuah sumpit dari kayu ulin yang hitam. Sebuah mata tombak yang tajam terpasang di ujung sumpit bagaikan bayonet pada senjata prajurit. Dan kini pemburu itu berada pada posisi sempurna untuk membidik. Posisi kami yang berada pada tanah yang lebih rendah adalah sasaran mudah bagi pemburu yang berpengalaman di hutan. Dibukanya wadah bambu yang berisi anak sumpit, lalu diambilnya sebuah anak sumpit itu, lalu ia oleskan pada racun yang telah ia bungkus pada selembar daun. Racun itu sudah dikenal sangat mematikan. Walau tergores sedikit, tidak ada manusia yang bisa selamat. Paling lama seorang manusia hanya bisa bertahan 3 hari. Bila terkena, seorang manusia akan tewas dengan tubuh membiru serta hidung dan telinga yang terus mengeluarkan darah.
Pemburu itu telah memasukkan anak sumpit beracun ke laras sumpit. Dengan berpangku pada telapak kaki dan lutut, pemburu itu mengambil posisi siap membidik hutan yang lebat, membantunya bersembunyi. Dia mengambil nafas panjang agar lesatan anak sumpit semakin cepat dan kencang. Tanpa ragu, pemburu itu membidik leher Pak Kasno yang tengah berjalan di depan kami. Pemburu itu telah siap membidik. Degup jantungnya teratur dan tarikan nafasnya sangat tenang. Dia telah memperkirakan hembusan angin dengan cermat. Sumpit sepanjang 2 meter di tangannya tidak bergerak sedikit pun dari bidikan. Mata tombak di bagian ujung membantunya mengarahkan sasaran. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari 3 orang manusia yang tengah berjalan di bawah lereng tepatnya bersembunyi. Anjing kampung di sampingnya sudah tidak sabar menerkam buruan yang kabur. Begitu terkena anak sumpit, taring dan cakar yang tajam akan mengoyak setiap daging dan meremukkan tulang buruan yang bernasib sial. Pemburu itu menarik nafas panjang, mengumpulkan udara sebanyak mungkin ke paru-paru. Pipinya menggembung dan perut kurusnya membesar mendadak. Udara yang ia butuhkan sudah terkumpul. Sepersekian detik, perutnya kembali mengecil dan pipinya kembali cekung. Udara dari paru-paru mengalir kencang dari mulut sang pemburu. Anak sumpit melesat dengan cepat, membelah udara dan menancap tanpa suara ke sasaran. Sebentar lagi jalan utama, ujar Pak Kasno bersemangat. Sekitar 200 meter di depan terlihat cahaya terang di ujung jalan setapak. Alhamdulillah, kata istriku senang. Ia menggandeng tanganku dan aku tetap fokus agar kaki ini segera menapak di jalan desa. Ketika langkah kami semakin ringan, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan binatang tak dari mana. Sontak kami bertiga kaget. Pak Kasno menghentikan langkahnya sambil mengelus dada. Jeritan panjang binatang itu seperti tangisan. Lalu terdengar suara keributan di belakang kami, disusul gonggongan anjing tanpa henti. Babi hutan, mungkin dikejar anjing hutan, ujar Pak Kasno sambil mencari asal suara. Dengan rasa cemas, aku dan istri menoleh ke belakang. Di sudut yang jauh terlihat ada pucuk belukar yang bergoyang-goyang. Belukar itu terus bergerak, disusul gonggongan anjing yang semakin menjauh. Ayo, biarkan saja, bukan urusan kita. Kali ini aku setuju dengan Pak Kasno. Tanpa pikir panjang, aku dan istri langsung menyusul hingga kaki kami benar-benar menapak jalan desa. Ada rasa lega setelah melihat deret rumah penduduk. Hutan yang tadinya lebat telah berganti dengan atap-atap seng maupun papan sirap. Meskipun desa ini sepi, tapi rasanya jauh lebih baik daripada berada di dalam hutan. 20 menit berada di dalam sana terasa begitu lama. Pak Kasno kemudian mengajak kami melangkah ke arah hilir menuju ke rumah Pak Kades. Pemburu itu melompat dari persembunyian. Begitu anak sumpit mengenai bidikan, dia berlari kencang di tengah hutan mengejar buruannya. Gonggongan anjing memandunya kemana arah hewan buruan melarikan diri. Dibandingkan kijang atau kancil, babi hutan dikenal tangguh di kalangan pemburu. Meski berlari kencang, kijang dan kancil cepat lelah, sedangkan babi hutan ia akan terus berlari lurus tanpa peduli semak belukar penuh duri. Pemburu itu terus bergerak cepat mengikuti suara anjing. Setelah 200 meter, suara anjing menyalak semakin kencang. Burung dan monyet berhamburan karena ketakutan. Pemburu itu akhirnya melangkah pelan sambil menyingkirkan lintah yang menempel di tangan dan kaki. Didapatinya anjingnya yang setia mengendus-endus buruannya yang telah tergeletak tak berdaya di dalam belukar. Sesekali anjingnya menyalak memperingatkan hewan itu agar tidak melarikan diri. Pemburu itu berjongkok memeriksa babi hutan itu yang tengah menanti ajal. Babi hutan itu lantas dipanggulnya, dibawanya melangkah di balik rapatnya pepohonan. Sesekali matanya yang tajam mengawasi sekeliling, memastikan tidak ada macan dahan atau hewan buas lain yang mengincar hasil buruannya.
Langkah pemburu itu terhenti saat dia menemukan tanah yang datar dan agak lapang dengan tali tambang yang dibawanya di dalam tas rotan. Babi hutan itu lantas ia gantung terbalik di salah satu dahan pohon. Pemburu itu kembali memandang keadaan sekitar, namun kali ini memastikan tidak ada manusia yang mengikuti. Anjingnya yang kurus disuruh mencari apabila ada manusia lain yang mengawasi mereka sembunyi-sembunyi. Mendapati perintah, anjingnya segera berlari menelusuri daerah sekitar. Beberapa saat berlalu, anjing tadi kembali lagi sambil menjulurkan lidah dan memamerkan taringnya yang tajam. Aman, ujar sang pemburu dalam hati. Anjingnya segera menjilati wajah si pemburu yang kini dalam posisi berjongkok. Merasa geli, pemburu itu menyingkirkan anjingnya dan melanjutkan pekerjaannya. Si pemburu lalu mengeluarkan sebuah mangkok dan piring keramik Cina serta beberapa potong kayu garu dari dalam tas rotan. Potongan garu ia susun bertumpuk di atas piring, sedangkan mangkok ia genggam dengan tangan kiri. Lantas ia berdiri mendekati babi hutan tadi. Dengan sebilah langge, pisau kecil yang diikatkan pada sarung mandau, pemburu itu menyayat tubuh babi hutan di bagian antara kepala dan kaki depan. Darah segar langsung keluar dan segera ditampung di dalam mangkok yang tadi dipegang oleh sang pemuda. Setelah penuh, mangkok berisi darah ia letakkan di samping piring tadi. Pemburu itu lalu duduk bersila di depan mangkok dan piring tadi. Dia kemudian memejamkan mata selama beberapa saat, lalu membakar potongan garu di atas piring. Wangi gaharu segera menyebar ke seluruh penjuru hutan. Asapnya yang berwarna putih membumbung tinggi. Pemburu itu lalu berdiri dan anjingnya segera mengikutinya menghilang ke dalam hutan. Sampai di jalan besar, Pak Kasno mengajak kami berbelok ke arah hilir desa. Sejujurnya, aku tidak mengetahui yang mana hulu, yang mana hilir. Berbeda dengan di Jawa yang menggunakan arah mata angin. Di sini, mereka menggunakan sungai sebagai patokan. Hulu, hilir, atas, bawah, dan darat. Hanya tiga terakhir yang kupahami, dan walau belum jelas bagaimana menentukannya. Kaki kami terus melangkah melewati rumah-rumah penduduk tanpa penghuni. Aktivitas di desa ini terlalu sepi. Tidak ada manusia yang berlalu lalang. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya melewati perkampungan ini di malam hari. Sudah jarang penduduk, ditambah lagi tanpa listrik. Siang hari saja rasanya bisa bikin aku mati berdiri. Pak Kasno mulai bergerak lambat saat kami memasuki halaman sebuah rumah yang memiliki parabola. Rumah ini terlihat lebih rapi dengan halaman yang terawat tanpa rumput ilalang, ditambah beberapa pohon mangga dan rambutan. Selain itu, di halaman juga ada 4 patung kayu ulin menyerupai manusia dengan bentuk yang unik. 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Di sampingnya berdiri rumah-rumahan kecil yang ditutupi kain kuning dengan 4 tiang ulin sebagai penjaga. Kami melangkah pelan memasuki pekarangan rumah di mana terdapat seorang perempuan muda dan seorang wanita parubaya tengah berbincang. Yang muda kuperkirakan seusiaku, sedangkan yang satunya terlihat lebih tua sedikit dari Pak Kasno. Belum juga kaki kami mendekati teras, samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa dari rumah sebelah. Pada awalnya aku tidak terlalu menghiraukan, mungkin itu anak kecil yang sedang bermain di rumahnya. Aku baru menyadari ada yang tidak wajar. Aku menghentikan langkah dan menahan tangan istriku. Bukankah rumah sebelah tidak ada penghuni dan hampir roboh? Ada apa, Mas? Tanya istriku bingung. Aku hanya diam, tidak ingin membuatnya panik. Istriku terus memperhatikan wajahku dengan seksama, sedangkan Pak Kasno sudah duduk di teras bersama 2 perempuan itu. Tidak ada apa-apa, mungkin halusinasi saja, ujarku pelan. Ya, aku teringat kata Pak Kasno kemarin sore, semua anak kecil di desa ini telah mati dengan cara yang tidak wajar.
Istriku mengernyitkan dahi, tidak paham arah pembicaraanku. Ku gandeng tangannya agar kami bisa segera bergabung dengan Pak Kasno dan dua wanita itu. Namun, baru 2 langkah kembali terdengar suara tawa anak kecil. Kali ini suaranya diiringi deritan kaca yang digores terus-menerus. Istriku tiba-tiba mencengkram erat tanganku. Rupanya ia juga mendengar apa yang ku dengar. Aku memperingatkannya agar tidak menoleh ke asal suara, namun terlambat. Mas, ujar istriku dengan suara bergetar. Cengkraman tangannya semakin erat hingga terasa sakit ke tulang. Telapak tangannya berkeringat dan hembusan nafasnya tidak beraturan. Dengan rasa ragu, kutolehkan wajah ke asal suara, dan kini jelaslah asal suara tadi. Ada sepasang tangan mungil yang tengah mencakar-cakar kaca jendela di rumah sebelah yang kosong tanpa penghuni. Hanya sepasang tangan yang terlihat, sedangkan badannya bersembunyi di balik dinding kayu. Suara cakarannya begitu menyayat hingga membuat gigi terasa ngilu. Suara tawanya yang sayup-sayup membuat bulu kuduku merinding. Kuseret tangan istriku agar kami segera sampai di teras rumah. Suara tawa dan cakaran di kaca kemudian menghilang perlahan. Aku bernafas lega ketika suara-suara itu sudah tidak terdengar lagi. Langkah kami semakin cepat dan 3 orang yang tengah duduk di teras menyambut kami dengan senyuman lebar. Aku membalas senyuman mereka hingga langkah istriku sepertinya terhenti. Ku tarik tangannya, namun ia tetap tak bergerak. Kulihat wajah istriku, dia terlihat ketakutan. Dia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca, nafasnya memburu dan tubuhnya gemetar. Istriku hanya berdiri mematung karena seorang anak kecil tengah menggandeng tangannya. Anak kecil itu hanya mengenakan jawat berwarna merah tanpa alas kaki. Tubuhnya kotor, penuh tanah dan lumpur, dan anak kecil itu mendongak, menatap tajam wajah istriku sambil tertawa dengan wajah menyeringai. Selesai. Wow, luar biasa kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan. Makin seru, makin kesini makin horor, makin gigit dan makin bikin penasaran. Di sini bagaimana seorang siswinya ya itu masuk ke atas loteng terus, aduh, itu adegannya bener-bener ini banget ya, makan tikus ya teman-teman ya. Anak SD loh. Dan masih belum diketahui nih apa penyebabnya, makanya mereka ingin pergi ke rumah kepala desa Muara Tapa. Di perjalanan juga ada pemburu misterius. Pokoknya kaya banget nih materinya dan makin penasaran. Besok jangan sampai ketinggalan untuk part kelimanya Desa Misterius di pedalaman Kalimantan. Sekali lagi Bang Beben terima kasih atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga yang mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.